Tes, 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 tes. Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, tidak bosan-bosannya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 25 November 2020, tepatnya di hari Rabu, ya, di hari Rabu, di minggu terakhir di bulan November atau minggu keempat bulan November. Jadi sebelumnya selamat saya ucapkan kepada rekan-rekan, ya, saya ucapkan lagi kepada rekan-rekan selamat, baik itu yang non VVIP ataupun VVIP, karena pesta market berlanjut ya hingga perdagangan hari Selasa kemarin tanggal 24 November. Oke, kita juga profit banyak, salah satunya yang kita rekomendasikan adalah LPPF. Ya, jadi LPPF sudah saya bahas khusus di morning briefing kemarin. Kalau teman-teman tonton sampai habis pasti dapat cuan gratis. Nanti kita bahas. Dan selanjutnya masih bagus atau enggak nanti akan kita bahas. Ya, untuk LPPF. Nah, pesan saya satu. Oke, kita dikasih profit, jangan lupa sisihkan untuk sedekah. Ya, ingat, percaya tidak percaya, suka tidak suka. Ya, jadi kalau kita niat tulus ikhlas dalam memberi ataupun membantu sesama, ya, insya Allah kita akan dimudahkan dalam berbagai aktivitas, ya, baik itu pekerjaan, keluarga, ataupun ya kegiatan lainnya seperti itu. Jadi misalnya kita lagi kepentok suatu masalah pun, percayalah teman-teman ya bahwa akan ada ibaratnya kayak malaikat penolong lah. Ya, jadi saran saya kita sudah profit banyak sekali di bulan ini, ya. Alangkah baiknya kita sisihkan sebagian untuk disumbangkan. Ya, jadi kan kalau mungkin teman-teman yang muslim bisa ke zakat gitu kan, kalau teman-teman yang Nasrani bisa ke persepuluhan, teman-teman yang Buddhis itu mungkin bisa sumbang ya, sedekah, mungkin donasi ke viara, kelenteng dan sebagainya, itu bisa. Ya, atau langsung terjun aksi sosial, itu langsung bantu bagi-bagi makanan dan sebagainya. Ya, jadi saya melihat banyak sekali member-member saya yang punya jiwa sosialnya cukup tinggi. Dia cerita ke saya, Om, terima kasih udah ngajarin saya sedekah, saya dikasih profit, ya. Dia cerita, bukan pamer loh, dia cerita, ya alhamdulillah saya share bagi-bagi ya meskipun gak banyak, share untuk bantu kepada sesama. Ya, saya ketika baca-baca seperti itu saya sangat terharu gitu. Jadi nggak sia-sia seperti itu. Memang Silent Trader Academy juga fokusnya ke sosial. Ya, jadi istilahnya itu kena impact-nya. Jadi Silent Trader Academy kena impact dari apa namanya? Sorry, maksudnya adalah member-member saya itu kena impact dari project sosial dari kami seperti itu. Jadi banyak juga yang kadang nitip uang ke saya, jadi ditransfer gitu kan, Om saya nitip ya, nitip sumbangin lewat kemarin charity webinar gitu. Jadi banyak sekali member-member seperti itu dan saya sangat senang gitu. Masalah nominal itu bukan masalah. Jadi mau Anda sedekah Rp1.000 pun itu bermanfaat sekali. Seperti itu. Jadi kalau kita Silent Trader ini ada namanya program 1000 kebaikan. Jadi uang membership teman-teman yang Silent Trader ini baru berlaku di Silent Trader ya, untuk Silent Investor saya belum, mungkin nanti di awal tahun. Nah, untuk Silent Trader ya, setiap teman-teman yang join itu Rp1.000-nya itu disisihkan untuk disumbangkan melalui kitabisa.com yang sudah trusted. Jadi bayangin misalnya ada 500 member atau sekarang 800, 800 kali 1000, 800.000. 1000 terkesan kecil, tapi ketika kita gabungkan 800.000 itu banyak sekali untuk bantu orang-orang bagi share makanan dan sebagainya. Ya, ataupun kebutuhan pokok, kasih Indomie, baju, pakaian dan sebagainya. Jadi di Silent Trader itu ada ya, akan di-upload, akan di-review setiap bulan. Jadi nanti setiap akhir bulan saya pasti kasih bukti transparansi. Ya, jadi saya sangat senang seperti itu. Jadi pesan saya itu dulu sebelum kita mulai morning briefing kali ini. Dan bersyukur teman-teman. Jadi saya juga masih banyak menemukan, masih mungkin bukan dalam tanda kutip nggak bersyukur, cuman dalam arti masih mengeluh. Aduh, aturan kan gue bisa profitnya lebih banyak nih. Tahu gitu gue jual aja deh di atas. Padahal posisinya masih untung. Oke, saya tidak berniat menyinggung siapapun, cuman balik lagi saya mau kasih pencerahan saja bahwa kalau kita sudah posisi profit, besar kecil profit yang kita dapatkan, harusnya kita bersyukur. Ya,
harusnya kita bersyukur. Jadi di luar sana ya, di luar sana mereka teman-teman yang tradingnya tidak dipandu itu meskipun market seperti ini tuh saya yakin banyak sekali yang masih cut loss, masih stres, sahamnya dibanting dan sebagainya. Kok bisa gitu Om? Kita lihat aja, selalu ada stock loser setiap harinya. Ya, jadi misalnya ada yang beli PUBG, kita mungkin sini happy beli LPPF dan sebagainya. Di luar sana trader masih banyak sekali yang beli PUBG terus karena auto reject bawah. Terus uangnya belum lagi untuk melahirkan, untuk biaya nikah dan sebagainya. Mereka stres karena posisi loss. Sedangkan kita sudah dipandu, dikasih profit 5%, 10%, bahkan lebih seperti itu. Ya, terus kita mengeluh, aduh kok gue profitnya dikit sih. Ya, itu pikiran-pikiran seperti ini tidak boleh teman-teman cantumkan dalam mindset teman-teman. Ya, jadi indahnya bersyukur, jangan serakah. Ya, kalau memang rezeki teman-teman segitu, pasti dikasih segitu. Kalau teman-teman rezeki dikasih 30%, pasti ada jalan di mana teman-teman akan profit 30%. Tapi kalau 30% itu bukan rezeki teman-teman, gimana pun teman-teman maksa, teman-teman tetap dapat profit mungkin 5%. Ya, gitu. Jadi rezeki nggak kemana ya, mungkin itu istilah awam yang sering kita dengar, tapi pada prakteknya kita sendiri nggak dalam arti gampang diucapkan tapi untuk diterimanya sulit gitu. Kita ngomong rezeki nggak kemana kok, tapi dalam hati pasti nyesel, aduh tau gitu gue jual aja deh, aduh tau gitu gue jual aja deh. Ya, pikiran-pikiran seperti itu yang harus kita buang. Ya, jadi ya saya sih juga nggak masalah sih. Ya, cuman ya saya kasih ya sedikit pandangan saya saja. Teman-teman mau terima mau tidak juga terserah. Ya, cuman intinya eh, ya kita saling menghargai lah gitu. Jadi karena saya dulu pernah punya pengalaman saya pribadi. Dulu saya cut loss gila-gilaan, ya puluhan juta hilang, ya puluhan juta lebih. Ya, dulu dulu modal juga tidak seberapa gitu, duit investor juga, bayangin ya, duit investor juga hilang gila-gilaan. Di satu sisi ketemu komunitas saya, ya saya baca chatnya, loh aduh tadi gue bisa dapat tuh 50 juta, sekarang sisa 30 juta, kampret dan sebagainya. Wah, banyak yang seperti itu di dalam grup komunitas yang saya join waktu itu. Ya, terus perasaan saya gimana? Makin hancur. Seperti itu. Ya, di satu sisi saya sudah stres gimana cara balikin uang investor saya, itu hilang sampai 50% lebih gitu kan. Di satu sisi saya lihat, loh ini orang udah profit kok nggak bersyukur sih. Pengen tak jites gitu. Nah, jadi di situ makanya saya kalau menemukan yang seperti itu, ya, ini balik lagi bukan nyindir ya. Jadi ketika saya menemukan seperti itu, saya flashback gitu dalam arti, aduh, saya pernah dalam posisi itu. Dan ketika saya melihat ada yang tidak bersyukur sudah profit, jadi saya merimain kejadian masa lalu. Dan saya harap kalau teman-teman ngomong gitu di chat, kalau ngomong pribadi sih nggak masalah ya. Tetapi kalau ngomongnya dalam grup dalam jumlah banyak, mungkin saja ketika member grup tersebut ada yang dalam posisi loss membaca hal tersebut mungkin akan sakit hati. Tentu kalau kita menyakiti orang lain kan itu termasuk perbuatan yang buruk. Ya, jadi ya itu perbuatan yang kurang baik juga dari sisi etika dan sebagainya. Nah, maka dari itu tolong bersyukur kalau sudah profit. Terutama member-member saya ini, member-member saya sudah profitnya gila-gilaan. Jadi ya syukuri saja, meskipun misalnya awalnya profit 15% jadi 7% ya masih profit gitu. Oke, ya cuma saya tetap akan memaksimalkan. Makanya kita ada kawal trading, stop kawal swing, TP1, TP2, bahkan terus diupdate. Seperti mention, TP pertama 900, next TP 950, sekarang 1000. Terus udah ada lagi lanjut next TP berikutnya. Jadi akan terus kita maksimalin. Cuman hasil akhirnya kita serahkan sama yang di atas. Seperti itu, ya. Jadi itu pesan saya satu. Mohon maaf agak sedikit lama karena ya saya mau kasih pencerahan lah buat teman-teman. Oke, berikutnya ialah buat teman-teman yang mau join member VVIP, ingat kita lagi ada promo window dressing. Ya, promo ini akan berakhir 30 November. Promo lainnya juga ialah promo VVIP Silent Investor berakhir juga 30 November. Jadi VVIP Silent Investor khusus full saham invest, di mana salah satu saham kita dalam seminggu sudah 20%. Oke, per hari ini sudah 20%-an. Sisanya sudah around sekitar 10%-an. Ya, 5-10%, sisanya portofolio saya yang invest yang teman-teman member bisa cek itu sudah growth
8 sampai 10%. Saya belum cek sih, karena saya nggak buka, biarin. Nah, itu untuk investasi. Kalau teman-teman mau fokus trading, silakan join VVIP Silent Investor. Jadi programnya hingga akhir tahun. Jadi hanya berlaku untuk teman-teman yang mau membership hingga akhir tahun. Jadi nanti akan dihitungkan oleh staff saya. Misalnya per sekarang 25 November sampai 31 Desember itu misalnya 30 hari. 30 hari kali 4.000. Jadi cuma bayar 120.000. Ya biasanya kalau hitungan per harinya itu 5.000 per hari. Untuk join VVIP. Ya, karena kan 150.000 per hari. Jadi saya kasih promo biar kita sama-sama yuk profit hingga akhir tahun. Dulu promo ini ada di sekitar bulan September Oktober. Ya, tapi udah saya stop karena ya udahlah kebanyakan diskon seperti itu. Oke, buat yang mau silakan chat saja sebelum promonya habis. Tidak akan ada promo lagi di bulan Desember, jadi pastikan teman-teman bisa join. Ya, jadi ini silakan chat staff saya @staffsilent ataupun Om Silent. Oke. Ya, jadi silakan join. Ya, nah ini LPPF kan luar biasa sekali. Ya, oke. Jadi silakan chat ke saya ataupun staff saya. Nah, berikutnya kita akan bahas sedikit tentang market. Jadi gimana sih market? Ya kan, gimana sih market? Ya, jadi seperti yang kita sudah bilang, market sudah di penghujung dan hari ini ternyata di breakout. Ya, seperti yang saya bilang, sentimennya lebih cenderung positif. Jadi mudah untuk breakout. Jadi dia sudah breakout major trend line. Ini sudah breakout, tapi kalau saya tunggu confirmation. Ya, kita tunggu beberapa hari ke depan. Apakah dia kuat di atas trend line atau tidak? Atau setidaknya apakah dia kuat di atas support atau tidak? Ya, jadi kalau dia nggak kuat di atas support, ya ya sama aja bohong, dia bisa false break seperti itu. Jadi kita tunggu, tapi saya yakin sih ya mungkin pullback habis itu lanjut naik lagi. Kalau dilihat dari sentimennya sejauh ini belum ada sentimen negatif yang perlu kita khawatirkan. Nah, next resisten market itu di sini ya, ini biar teman-teman tahu saja. Next resisten itu ada sekitar 57 5710 5720, lalu ini resisten kuat 5800 hingga 5940, 5840 hingga 5940 kurang lebih lah ya. Lalu next resisten ada di sini di sekitar 6000-an. Jadi ini adalah resisten yang perlu kita waspadai ya, tetapi resisten 5850-an ke atas ini sudah cukup kuat. Jadi saya sih ya kalau bisa break bagus, cuman ya biasanya dia akan testing dulu ya, dia akan rejecting dulu, consolidate baru coba break ya. Kalau dia langsung di break dengan mudahnya justru agak meragukan ya. Jadi paling seperti anak tangga, kepentok dulu, turun dikit baru lanjut dijebol seperti itu ya. Kita tunggu saja. Asing hari ini net sell saya nggak ngecek market sih ya sesi 2, jadi saya nggak tahu asingnya itu. Asing perdagangan Selasa kemarin itu net sell tipis ya, tapi kalau di pasar nego overall itu net buy. Jadi coba kita cek BBRI-nya, saya nggak pantau. Wah, PPF cakep sekali ya. Wow, belinya makin gede. Wow, BBRI belinya makin dahsyat. BBCA pun net buy tipis, padahal pas opening itu net sell. Berarti asingnya buyback lagi. Jadi ya sudah, seperti yang saya bilang, kita ini harus fleksibel. Market bagus kita ikut terus. Nanti market mau berubah arah dikit kita out lagi. Bagus lagi, masuk lagi. Jelek lagi, out lagi. Seperti itu. Jadi teknik kita ya exit entry. Yang penting kita bisa tentuin indikator-indikator apa sih yang bisa memungkinkan market turun. Nah itulah kelebihan di VVIP. Saya yang tentuin indikatornya, teman-teman tinggal terima jadi. Ketika saya bilang jual semua saham, teman-teman langsung jual. Terus tiba-tiba besoknya naik, beli ini. Kawal swing, kawal trailing stop dan sebagainya. Jadi teman-teman dipandu, meskipun market amit-amit jebol itu ada plan-nya seperti apa. Kayak gitu. Jadi pergerakan market ini bisa teman-teman perhatikan. Jadi ya saya no comment. Ini adalah range market, volumenya pun luar biasa. Ini hampir tertinggi sejak Mei, ya, tertinggi sejak Mei 2020, atau volume ini hampir tertinggi sejak awal Januari. Seperti itu. Jadi volume yang cukup tinggi mengindikasikan bahwa para pelaku pasar sudah sangat aktif bertransaksi di pasar modal. Beda sekali dengan ini. Ya, di sini transaksi sangat sepi.
ya karena COVID tidak ada yang mau trading. Di sini sudah banyak investor baru, trader baru gitu kan sehingga ya transaksi semakin lebih banyak ya didukung juga dengan market bullish jadi ya transaksi semakin banyak. Oke. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan ialah kalau saya kan banyak menemukan banyak member baru ataupun istilahnya itu banyak yang baru kenal saham itu 1 minggu sampai 1 bulan. Nah rencananya di bulan Desember atau Januari saya akan mau buat sekolah pasar modal. Jadi konsepnya mirip SPM yang di Bursa Efek ya, cuman ya saya akan ajarkan basic-basicnya saja. Ya saya akan ajarkan basic-basic tentang saham, tentang investasi ataupun istilah-istilah yang mungkin teman-teman nggak ketahui. Biar basicnya teman-teman dapat. Itu gratis rencananya, nggak usah khawatir. Ya, jadi saya rencananya mau ajak satu sekuritas, saya lagi cari sekuritas apa. Jadi mungkin teman-teman bayar uang pendaftaran, nanti uang pendaftarannya itu jadi RDN. Ya, jadi rekening saham seperti itu. Jadi ya uangnya misalnya teman-teman bayar 50.000, 100.000, nanti 100.000 jadi saham bisa ditransaksikan. Ya, rencananya saya mau ajak Indo Premier. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang marketingnya Indo Premier, mungkin bisa call saya di Telegram ya ataupun sekuritas lain yang mau ajakin kerja sama bisa chat ke saya ya siapapun yang denger ini yang merupakan orang sekuritas ya yang mau silakan ya nanti kita ajak kerja sama gimana baiknya kalau mau chat saya atau teman-teman kalau punya kontak bisa kasih ke saya sekuritas apapun itu nggak masalah oke. Jadi itu saja informasi yang ingin saya sampaikan. Rencananya juga Desember atau Januari saya akan adakan Silent Trader Academy Class Batch 4 ya jadi kelas untuk belajar teknikal fundamental dan bandarmologi. Jadi bagaimana sih saya bisa bilang oh Imas ini sunmologi, oh Asri kenapa bisa nyampe beneran 250 ya. Nah itu akan dijelaskan secara spesifik di sana bagaimana cara kita tahu bandar masuk keluar, bagaimana cara kita follow bandar dan sebagainya itu kita infokan ya saya akan ajarkan di sana full selama 1 bulan seperti itu rencananya Desember atau Januari ya nanti saya susun lah jadwal oke. So far Dow Jones-nya itu masih bagus ya so far Dow Jones-nya itu masih bagus saya record ya Dow Jones Futures-nya masih oke. Bursa Eropa juga masih positif kalau ini terus berlanjut saya rasa market masih akan positif ya nggak ada alasan untuk berhenti mungkin berhenti sesaat besoknya lanjut naik lagi. Jadi kita doakan nggak ada berita aneh-aneh, kita tinggal kawal saja. Oke, rekomendasi saham yang mungkin bisa kita perhatikan, ya sebentar. Oke, sebelumnya selamat teman-teman yang beli LPPF, ya itu saya sudah infokan naik 12% bahkan naik tadi 14%, selamat. Oke, plannya LPPF detail ada di VVIP, kita sudah sampai TP1 menuju TP2, semoga nggak lama lagi kejemput. Jadi untuk LPPF plannya sudah ada, saya tidak ulangi. Berikutnya yang bisa kita jadikan watchlist ialah mungkin dari sektor konstruksi. Itu bisa WG yang baru breakout hari ini. Ya selamat, ini juga merupakan rekom dari VVIP. Silahkan kawal saja untuk member, nanti plannya ada. Next target itu ada sekitar 250-260. Ini resisten cukup kuat ya. Kalau bisa break bagus, bisa di swing selama market bagus. PPRE juga sama. Oh, PPRE 252. Wow. Ya, saya sesi 2 nggak trading jadi saya nggak tahu. Oke. Wow, bagus sekali dia break 224. Nice, selamat ya buat yang beli PPRE ya. Tinggal kawal saja PPRE WG, WSBP weton. Ini menarik ya. WSBP weton. Oh, WSBP kurang oke. Weton menarik. Jadi yang lebih menarik WG dan PPRE-nya. Ini yang bisa kita perhatikan untuk trading. Anak usaha dari konstruksi. Induknya coba. Induknya kurang oke sih ya. Ya, chartnya kurang oke. Jadi lebih menarik anaknya, kita trading ke anaknya. Oke, berikutnya ialah teman-teman mungkin juga bisa memperhatikan sektor Asabri. Ya saya lupa, saya sudah infokan Asabri atau enggak. Jadi Asabri itu adalah perusahaan pemerintah, ya perusahaan pemerintah yang mungkin teman-teman sering dengar. Teman-teman sering dengar apa ya istilahnya? Beritanya lah atau kasusnya. Jadi
dia banyak megang saham ya, singkatnya salah satu ada PPRO ya. Saya sudah announce di sini untuk PPRO. Selamat kalau yang masih keep, saya sih saya pribadi sudah jual. Disayangkan sih sudah jual, cuman ya nggak masalah. Ya berikutnya ada SMBR, atau reject atas, nikel, ya dan juga KF. Jadi kalau kita lihat ya dari keempat ini yang aktif, yang belum naik banyak itu KF. Ya, habis itu dilanjutkan dengan nikel. Jadi KF ini masih ngestak karena memang berat sekali kenaikannya. Sudah naik terlalu banyak dari sini sehingga pergerakannya cukup tertahan ya, dari 1000 ke 3000 itu kan 200%. Tapi dari teknikal so far dia sudah testing support lagi ya. Ya penentuannya di sini dia harus bisa break sekitar 3.500 3.600 baru bisa lanjut naik. Ya berita vaksin sebenarnya masih cukup bagus. Ya kita doakan saja bandara segera menggerakkan. Dari kemarin sih belum ada pergerakan. Ya kita tunggu saja. Semoga KF ini ngekor nikel dan kawan-kawan SMBR. Nah untuk nikel juga dia yang belum break. Jadi kalau teman-teman pecinta buy on breakout itu bisa buy on. Oh sebenarnya sudah breakout di sini ya. Sudah breakout di 1035. Tapi penentuan breakout ya confirm 100%-nya itu di 1130. Kalau ini bisa di break bagus sekali ya. Jadi kalau kita cek coba bandarmologinya, wow LPPF banyak di akun masing ya. Oke bagus. Apa tadi? Oh nikel. Oke. Oh nikel nggak terlalu liquid ya, nggak terlalu liquid. Oke. Broker sahamnya menarik. PD, GR, KK, jelas retail. Ya yang beli ada Beki bisa retail, bisa juga institusi ya. Terus ada ZP ya. Ya sisanya CP dan DKK. Jadi so far broker sama masih cukup menarik ya. Coba dari kemarin, dari tanggal 23. Oke, ternyata diakumulasi oleh Beki. Teman-teman bisa perhatikan Beki average di 1000. Sekarang baru 1050, jadi so far harusnya dia baru profit 5%-an. Dan saya rasa dengan modal sekitar 5 miliar, 5% itu kan baru sekitar berapa tuh? 25 juta. 5 miliar 250 juta. Betul ya? Nah, baru profit sekitar 250 juta. Ya sebenarnya sudah cukup gede. Cuman dengan modal sebesar ini saya rasa sih dengan sentimen yang bagus juga untuk Asabri ya, karena dia mau recovery asetnya ya, recovery aset dari asuransi Jiwasraya, saya rasa masih akan terus berlanjut. Kita doakan dia bisa breakout 1132. Oke, cuman ini high risk sekali, jadi ya jatuhnya lebih ke spekulasi juga, ada unsur spekulasi ya. Oke, Asabri sudah, tadi construction sudah, mungkin teman-teman bisa cek properti, coba. Oke, APLN closingnya, kalau closingnya baik sekali APLN, bisa diperhatikan. Coba kita lihat Asri masih consolidate, LPKL, ternyata jelek semua. LPCK, naik dari 1000 ya, ketika break di sini 1000, sekarang sudah 40%. Saya juga lepas pantau sih untuk LPCK ya, tetapi dia sudah di penghujung resist. Ya, semoga bisa di break ya. Buat yang megang LPCK silahkan kawal saja. Dia baru awal uptrendnya, jadi masih panjang perjalanannya. Ya, ini Lipo. Oke, berikutnya coba lihat IMAS, IMCS. IMAS closingnya kurang bagus ya. IMAS, IMCS. Oke. IMCS juga kurang bagus. Oke. Ya mungkin sekian dulu lah ya review-reviewnya. Ya saya kalau kasih semua nanti kan kasihan yang member yang sudah bayar. Oke.
Jadi itu dulu. Sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, jangan lupa join VVIP Silent Investor dan Silent Trader sebelum promonya kehabisan. See you in the next video, teman-teman. Happy profit, Silent Trader Academy, be silent, be cuan.